Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kali ini saya Ica bisa kembali menjumpai Anda di program Bincang-Bincang. Dan kali ini dari gedung DPRD Kota Malang kita akan mengajak Anda berbincang selama 60 menit ke depan dengan salah satu komisi yang ada di DPRD Kota Malang. Mengingat ada 4 komisi, mulai dari Komisi A membidangi pemerintahan, Komisi B membidangi perekonomian dan keuangan, Komisi C membidangi pembangunan, dan juga Komisi D membidangi kesejahteraan rakyat. Kali ini kita sudah bersama dengan Komisi D untuk membahas tentang meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Bagaimana gambaran dari kesejahteraan sosial masyarakat harus menjadi concern yang ada di Komisi D. Kita sudah bersama dengan Bapak Haji Pujianto SEMM, OMHU, mohon maaf, kemudian juga Ibu Amitia Ratnanggani Siru Dahita SS. Apa kabar Bu Mia? Siap, selamat. Dan juga Bapak Suryadi SPDMM, apa kabar? Terima kasih, kami dari tim JTV Malang sudah diizinkan untuk berada di sini untuk menjadi kepanjangan dari masyarakat, menyampaikan informasi tentunya kepada pemirsa JTV Malang terkait beragam masalah dan juga kebutuhan dari masyarakat. Namun kali ini kita akan lebih spesifik membahas tentang kesejahteraan sosial masyarakat. Namun sebelumnya kita ke Bapak Pujianto. Mungkin bisa kembali diinformasikan dari Komisi A sendiri, ruang lingkup kerjanya, mitra kerja yang berada di bawah Komisi A sejauh ini, Komisi D mohon maaf, ini seperti apa gambarannya? Silakan. Ya baik Mbak Ica, Mbak Ica, atas waktu yang diberikan pada saya. Seperti kita ketahui bersama bahwa Komisi D itu membidangi bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang sosial, dan kesejahteraan ya masyarakat. Di samping itu dengan ya jajaran samping kita dengan termasuk ya Kementerian Agama. Ya sekilas itu mungkin. Ya. Berarti otomatis memang ada di antaranya kesejahteraan sosial masyarakat yang memang menjadi kebutuhan dari masyarakat. Berbicara tentang kesejahteraan ini kan hal yang sangat sensitif juga begitu ya Bu Mia. Tentang kesejahteraan masyarakat yang ada di Kota Malang, gambarannya seperti apa? Apakah memang banyak sekali yang masih belum sejahtera dan ini masih menjadi PR bersama dari pemerintah Kota Malang? Iya, jadi kalau mengenai kesejahteraan masyarakat memang masih ada beberapa masyarakat kita ya cukup banyak ya. Prosentasenya mungkin kurang lebih sekitar ya mungkin 20% gitu ya. Jadi masyarakat kita yang memang masih membutuhkan banyak sekali social safety net atau jaminan kesejahteraan sosial gitu, yang harus lebih dimatangkan lagi oleh pemerintah Kota Malang sehingga kesejahteraan sosial itu di masyarakat Kota Malang bisa lebih merata lagi, seperti itu. Jadi ada permasalahan di dalam pendidikan juga, kemudian di dalam secara finansial ekonomi, kemudian juga ada permasalahan di bidang kesehatan gitu yang merupakan permasalahan dasar yang dimiliki oleh masyarakat yang rentan gitu, seperti itu Mbak. Baik, kita ke Pak Suryadi bahwa di antaranya ada pendidikan, ekonomi atau kemampuan finansial rumah tangga masing-masing dan juga kesehatan. Ini terkait dari kesejahteraan sosial. Sejauh ini apakah program kerja dari seluruh OPD yang membawahi ini sudah tepat sasaran sepanjang 2022? Iya, terima kasih Mbak. Saya kira semua pelayanan ini memang menjadi sebuah keniscayaan dan komitmen yang harus dibangun secara bersama-sama. Karena secara peta penduduk kita di Kota Malang ini ada di kisaran 867 juta orang yang ada di Kota Malang dengan 5 kecamatan dan 57 kelurahan. Tentu berbicara kesejahteraan ini, dinas pengampunya ini kan memang banyak Mbak. Kalau di Kesra sendiri memang lebih kepada keagamaannya. Nah kemudian kalau di dinas sosial ini ke arah sosialnya. Kemudian kalau di dinas kesehatan ya tentu kepada kesehatannya. Sehingga berbicara tentang kesejahteraan masyarakat ya di pendidikan juga ada. Nah karena itu ada banyak program-program yang sesungguhnya keberpihakan terhadap kesejahteraan di Kota Malang ini ya cukup banyak sekali. Hanya saja yang menjadi persoalan bagi kami, miskin di kota dengan miskin di di desa itu sangat jauh lebih parah sesungguhnya miskin di kota. Karena kalau miskin di kota toleh kanan kiri lebih kepada individualis. Nah, tetapi kalau miskin di kota dia masih bisa ke sawah, kemudian dia masih bisa ke
ke lahan pertanian masih bisa makan. Tetapi kalau miskin di kota ini kan memang harus mendapat perhatian penuh, Mbak. Perhatian penuh, sehingga memang mulai dari bantuan misalkan berupa bantuan, termasuk juga ditopang juga bantuan ini tidak hanya ditopang oleh APBD, tapi yang dari APBN juga menopangnya untuk bantuan-bantuan itu. Sehingga murni memang salah satu keberpihakan untuk bantuan-bantuan, dan secara data memang sudah ada. Karena semua kuncinya adalah di data. Nah, kalau di Dinas Sosial ini sudah ada data namanya DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Itu sudah ada. Jadi, sehingga pada pelaksanaannya, pada implementasinya di bawah, ketika memberikan bantuan, dalam rangka memberikan kesejahteraan, guna tepat sasaran, tepat guna, tepat mutu, dan lain sebagainya, ini kuncinya semua di data. Semuanya ini sudah dari kelurahan itu juga punya peran dalam rangka mempelonongkan data itu, yang kemudian didirect kepada Dinas Sosial, kemudian di-SK-kan oleh Pak Wali Kota. Setelah itu barulah diajukan ke pusat, baru ter-SK lagi kepada kami. Sehingga di situ secara akumulasi peta data yang harus diberikan memang sudah ada dan sudah disiapkan. Tinggal bagaimana anggarannya ini yang sampai kemudian sampai tepat sasaran atau tidak. Baik. Dan kami tentu pengawasannya ya harus jauh lebih ketat terkait dengan itu, Mbak. Baik, kita ke Pak Pujianto bahwa terkait pengawasan, ini menjadi salah satu fungsi dari kedewanan, mulai dari ranperda, penganggaran sampai dengan pengawasan. Pengawasan ini otomatis tidak mudah begitu ya, ketika misalnya ada bantuan sosial atau beasiswa terkait dari pendidikan. Kemudian apakah data yang sudah diupdate atau belum, dan juga pengawasan sampai kepada orang tepatnya. Sejauh ini pengawasannya seperti apa dari Komisi D? Ya insya Allah ya selama ini yang dilakukan Komisi D, kita melaksanakan sesuai dengan tupoksi yang ada dengan sungguh-sungguh. Ya dalam arti apa yang dikatakan Mas Sur tadi, semua itu tidak terlepas dari data yang ada. Dari data itulah kemudian kita menganalisa, kita kemudian melihat ya, dengan kondisi real di lapangan, serta masukan-masukan dari masyarakat yang ada tentang kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat itu. Ya baru kita melihat dari sisi itu anggaran. Seberapa besar sih anggaran yang sudah dianggarkan dan direncanakan untuk diimplementasikan atau disalurkan, digunakan untuk kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat ini. Baik, berarti memang sudah dilakukan pengawasan yang luar biasa, namun ini memang menjadi kendala juga otomatis dalam proses pengawasan. Ibu Mia boleh menambahkan, sejauh ini secara pengawasan, apakah dari kesejahteraan ekonomi sosial masyarakat apabila ada bantuan ataupun juga penganggaran yang memang diperuntukkan kepada yang kurang mampu, apakah sudah benar-benar tepat atau masih ditemui kondisi-kondisi yang ternyata masih belum tercover begitu? Iya, jadi memang selama ini kita masih bergantung pada DTKS gitu ya. Nah, untuk kelompok-kelompok yang masih belum tercover dengan DTKS, karena kemarin pandemi itu kan memang kita itu secara ekonomi itu naik turun, jadi benar-benar fluktuatif gitu, sehingga ada masyarakat miskin baru gitu ya. Ada masyarakat yang memang sudah sejak lama mereka masuk ke dalam DTKS dan masih belum berhasil untuk degradasi dari DTKS ini gitu. Tetapi ketika pandemi kemarin memang ada banyak sekali komponen-komponen kemiskinan yang baru gitu, karena memang bencana non alam ini gitu kan. Nah, ini karena memang kita juga Komisi D sangat mendorong sekali untuk supaya pemerintah Kota Malang punya sistem pendataan yang kalau menurut saya disesuaikan dengan kondisi Kota Malang seperti disampaikan oleh Pak Suryadi tadi, bahwa kita ambil contoh seperti Surabaya. Surabaya itu sudah punya konsep untuk pendataan masyarakat miskin yang mereka perbaharui setiap 6 bulan, di samping itu pendataan DTKS. Jadi mereka bisa mengisi, sebab tidak mungkin apabila kita hanya bergantung pada DTKS, sedangkan kondisi masyarakat kita sangat dinamis secara finansial, secara ekonomi, dan lain sebagainya. Sehingga yang pertama yang perlu kami garis bawahi adalah Kota Malang perlu segera membuat roadmap bagaimana untuk penanganan pengentasan kemiskinan, dimulai dari pendataan yang disesuaikan dengan kondisi Kota Malang, seperti itu. Nah,
kita sebetulnya Kota Malang sudah punya penanggulangan kemiskinan, tetapi hanya berhenti di tahun 2018. Setelah itu tidak diperpanjang begitu, sehingga itulah yang masih merupakan kekosongan gitu. Baik, ya. Boleh dilanjutkan tentang roadmap yang harus menjadi harapan kita bersama begitu ya, untuk pendataan yang terus diupdate. Kami akan segera kembali masih bersama dengan Komisi D DPRD Kota Malang.